Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini perkuliahan tentang evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam bagian yang kedua. Ya. Jadi Ustadz akan bahas. Nah, kemarin masih ingat ya? Yang pertama kita mempelajari konsep dan penerapan pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Kita sudah coba membuat soal pilihan ganda ya, yang baik dan benar seperti apa. Kalau untuk tes objektif ya, itu bisa kalian coba masing-masing, dan banyak contohnya kalau misalkan mau mencari ya, seperti esainya, atau misalkan menjodohkan, kemudian betul salah ya, itu gampang ya. Jadi gambarannya kemarin hanya pilihan ganda saja ya, insya Allah bisa ya, karena sudah paham. Nah, kemarin sudah dinilai ya, dinilai langsung di chatnya masing-masing. Kalau ada yang memang di atas 75 berarti sudah paham ya. Tapi nggak ada ya semuanya, alhamdulillah di atas 80 atau bahkan 80 sampai 100 ada ya. Kalau untuk menanggapi diskusi evaluasi pembelajaran ya dari jurnal yang sudah dikirimkan sama Ustadz sebelum-sebelumnya, nah itu ada yang nilai 75 ya, bukan berarti menyalahkan pendapat kalian ya, bukan, tapi ada satu komponen yang mungkin perlu dibaca lagi ya, tentang dimensi ranah pengetahuan. Nah, itu ya, ada satu hal yang belum dipahami, nah sehingga Ustadz memberikan nilai 75 tentang dimensi itu. Nah, gitu. Oke, Ustadz lanjutkan. Nah, kemarin sudah yang bagian yang A. Kemudian yang sekarang bagian B, yaitu penerapan penilaian autentik ya. Nah, download dulu ya di SIAKAD materi yang pertama itu tentang rangkuman dari penilaian autentik itu sendiri yang bentuknya PDF. Kemudian yang keduanya adalah contoh daripada pengembangan dari penilaian ya, penilaian yang bersifat HOTS ya, HOTS soal. Kita bikin soal HOTS ya, high order thinking skill. Nah, bagaimana di situ? Nah, kita bahas sekarang ya, sedikit saja ya. Nah, ini materi yang sudah terdownload ya, kalian buka pendalaman materi evaluasi pembelajaran STIT Insan Kamil Bogor. Nah, kita bahas dulu sedikit ya tentang penerapan penilaian autentik. Nah, penilaian autentik itu ya di sini didefinisikan sebagai penilaian dalam kondisi nyata ya, keadaan yang sesungguhnya tentang kemampuan siswa ya. Jadi kita bersifat objektif dulu nih, seorang guru menilai peserta didik. Jadi jangan sampai kurtilas ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi kalau sebagai guru sebetulnya memang harus objektif ya, harus objektif menilai peserta didik. Jangan sampai kita ada subjektif ya, misalnya ini anak guru, ini anaknya tetangga, nah, kemudian kita nilainya tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, itu bisa menimbulkan permasalahan ya. Nah, makanya kita harus menanamkan dalam diri kita sebagai guru itu, jika menilai peserta didik itu harus objektif ya. Objektif itu maksudnya apa? Objektif itu gini ya, siapapun peserta didiknya ya, mau anak guru, mau tetangga kita, atau siapapun ya, kita perlakukan dengan sama ya.
kemudian kita memperlakukan ainur rahmah juga dengan dengan sama merata, ya. Jika memang harus dibimbing ya, jangan sampai ada pilih kasih. Nah itu tidak boleh bagi seorang guru. Nah, jadi kondisi nyatanya seperti apa, ya, berkaitan dengan kemampuan peserta didiknya bagaimana, ya kita harus objektif ya menilainya. Bentuk penilaiannya yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, ya, pengetahuannya, keterampilannya. Nah, kita nilai dengan 3 aspek itu ya, sikap, pengetahuan, keterampilan. Kalau untuk materi di luar PAI dan PKN gitu ya, itu kalau sesuai dengan ketentuan Kurtilas itu yang diutamakan adalah KI 3 dan 4, pengetahuan dan keterampilan, yang bersinergi nanti hasilnya itu juga akan menghasilkan sikap sosial dan spiritualnya ada ya. Terkecuali kalau misalkan agama PKN ya, PAI, nah kita kan dalam ranah PAI, nah gitu harus sikap sosial spiritualnya itu kita nilai secara langsung ya. Secara langsung. Boleh juga sebetulnya KI 3 dan 4-nya dulu ya. Tapi ya memang KI 1 dan KI 2 itu namanya pendidikan agama Islam dan PKN gitu ya. Misalkan PKN pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu harus betul-betul terlihat. Nah, ya terlihat. Jangan sampai pendidikan agama hanya sekedar pengetahuan dan keterampilan saja, sikapnya tidak terbentuk. Nah, itu gawat ya, bahaya. Yang diharuskan itu dari pendidikan agama Islam ya maupun pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu harus dari karakternya, sikapnya, akhlaknya. Nah, kemudian ini macam-macam kita lihat dari ini dulu ya, peta konsepnya. Kita akan mempelajari nanti macam-macam penilaian autentik itu seperti apa, kemudian penilaian yang berorientasi kepada high order thinking skill ya, HOTS. Nah, kemudian setelah kita mengerti, paham bagaimana ya soal itu bersifat HOTS ya. Artinya itu tidak sempit ya, tapi meluas, mengembangkan pikiran anak ya. Nah, kemudian barulah kita menyusun soalnya gitu. Nah, ini peta konsepnya. Yang pertama adalah macam-macam penilaian autentik ya. Nah, ini meliputi beberapa hal ya. Yang pertama adalah teknik dan instrumen sikap. Nah, meliputi observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, jurnal, dan wawancara. Nah, jadi ketika kita menilai ranah sikap ya, sikap sosial maupun sikap spiritual, ini dengan cara observasi. Observasi itu mengamati ya, mengamati langsung seorang guru ya kepada para peserta didiknya di kelas ya. Kemudian ada lagi istilahnya penilaian diri, yaitu penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya ya, penilaian diri. Jadi menilai diri sendiri. Nah, itu ada nanti formatnya seperti apa. Kemudian ada penilaian antara peserta didik ya. Jadi dia menilai dengan sesama temannya ya, sesama teman. Kemudian ada jurnal ya. Jurnal bukan jurnal seperti yang Ustadz kita ya. Jurnal evaluasi pembelajaran bukan. Jurnal yang di sini didefinisikan sebagai catatan guru ya, catatan guru di dalam kelas maupun di luar ya. Atau bisa seperti apa ya? Contohnya catatan yang bisa disebut catatan anekdot ya. Informasi tentang apa saja nih sikap anak di dalam kelas bagaimana, di luar kelas bagaimana. Nah, kita guru harus jeli ya. Kita harus guru terus jeli. Bukan semaksimal, tapi memang ya semaksimal mungkin kita melakukan, tapi sebetulnya mungkin ya full 100% sih tidak mungkin, tapi guru itu harus memaksimalkan pengamatannya.
Nah, kemudian ada lagi wawancara komunikasi antara peserta didik ya. Jadi guru itu harus komunikasi dengan peserta didik ya terhadap informasi apa namanya yang disampaikan di kelas ya. Misalkan anak ini kurang, misalkan ya kurang dalam pemahamannya, kita harus tanya ya apa yang tidak dipahami dan sebagainya. Nah itu apa namanya? Tapi bukan berarti bukan dalam ranah pengetahuan ya. Ini sikap ya sikap. Kenapa ini anak punya sikap seperti ini ya? Kita bisa tanyakan kenapa, apakah punya masalah atau di rumahnya bagaimana. Nah itu ya wawancara. Nah kemudian ada teknik dan instrumen keterampilan ya. Nah, itu tes, praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Nah, itu untuk melatih keterampilan si anak ya. Praktek itu ya kita tahu sendirilah kalau tes praktek seperti apa ya. Nah, proyek ya itu tugas-tugas belajar ya seperti apa namanya membuat laporan kegiatan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian portofolio, yaitu yang dilakukan dengan cara kumpulan seluruh karya peserta didik ya. Jadi seperti apa ya, clipping ya, membuat clipping ya. Tapi hasil karya mereka atau mereka membuat sesuatu apa nih ya, keterampilannya kemudian dipajang gitu di kelas ya. Dipajang misalkan apa hiasan keterampilan dari seorang yang memang kreatif, kemudian ditampilkan gambar-gambar ya, lukisan-lukisan dari anak, nah tempelkan itu. Nah itu ya, jadi keahlian-keahlian dari murid-murid kita semua itu disebut dengan penilaian portofolio ya. Atau dari hasil pembelajaran bisa ya, dari hasil pembelajaran kemudian dikumpulkan ya atau dibukukan ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teknik dan instrumen pengetahuan. Nah, itu yang sudah kita lakukan kemarin itu tes tulis ya, tes lisan, penugasan. Nah, itu. Nah, ini teknisnya seperti apa ya? Kemarin baru kita membuat soal pilihan ganda yang baik dan benar. Nah, itu ya, paham ya. Jadi inilah yang dibahas dalam evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian penilaian yang berorientasi HOTS ya, ini nih utamanya ya. HOTS, High Order Thinking. Soal-soal HOTS itu instrumen pengukuran digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Maksudnya si anak ini kita latih untuk mengembangkan jawaban ya. Jadi berpikir student center ya, student center yang diinginkan sama Kurtilas kan begitu. Jadi bagaimana murid ini yang lebih mendominasi pembelajaran ya. Makanya soal-soalnya juga harus bersifat HOTS. Nah, bukan hanya sekedar apa ya, kemampuan otak kiri gitu ya, mengingat kemudian menyatakan kembali ya, tidak pula merujuk tanpa melakukan pengolahan. Nah, bukan seperti itu, tapi mengembangkan pendapatnya, mengembangkan jawabannya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada karakter soal HOTS. Nah, ini kita bisa baca sendiri ya bagaimana. Yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi, bisa memecahkan masalah, ya, berpikir kritis. Nah, dilatih kita ya. Misalkan ada satu kasus, kita bikin satu kasus, bagaimana pendapatnya dengan kasus itu, bagaimana solusi dari kasus itu. Nah, itu bisa mengembangkan pola pikirnya ya, pemikirannya. Mereka itu jadi penasaran ya, penasaran yang positif ya, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif ya, berani berargumen ya, kemudian berani mengambil keputusan sesuai dengan apa yang mereka pelajari begitu ya. Kemudian ada juga ya, tadi kan mengukur kemampuan tingkat tinggi ya. Kemudian yang kedua ada mengukur dalam berbasis masalah kontekstual ya. Di sini dinyatakan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan ya, pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, itu nanti
Ya, bagaimana cara mengembangkannya dalam masalah kontekstual itu dalam kehidupan sehari-hari, ya, macam-macam nanti. Ya, yang pasti bentuk soalnya itu adalah biasanya, ya, memberikan kesempatan siswa, ya, atau peserta didik untuk mengemukakan pendapat, untuk mencoba dicarikan solusinya, ya, dicarikan solusinya dari apa yang sudah mereka pelajari, begitu, ya, atau misalkan menceritakan kembali, ya, apa yang mereka pahami dalam satu pelajaran, gitu, dalam satu materi, ya, dalam misalkan atau masalah sosial, nah, bagaimana, ya. Kemudian bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS, sikap dan perilaku positif dari peserta didik. Nah, itu karakter soal HOTS seperti itu, ya. Jadi bukan seperti misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu bukan HOTS tapi LOTS, ya. Tapi HOTS itu ibaratnya seperti misalkan titik-titik tambah titik-titik sama dengan 4 misalkan. Ya, bisa 3 tambah 1, bisa 2 tambah 2, bisa 4 tambah 0, dan sebagainya. Jadi jawabannya berbeda-beda, ya. Jadi itu gambarannya, bukan berarti harus membuat soal matematika seperti itu, bukan. Itu gambarannya, ya, mengembangkan pemikiran dari peserta didik itu sendiri. Nah, itu sampai situ, ya. Sampai situ aja yang tingkatan tiga tingkatan ini nih. Yang ketiga nih, tingkatan kognitif ini, nah, nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini yang kedua, ya, yang kedua. Kalau sudah di-download, diperhatikan ini, ya. Ini ada lembar penilaian sikap peserta didik, ya. Kemudian ada lagi nanti di bawahnya penilaian dari pengetahuan, ya. Kemudian ada penilaian keterampilan, ya. Nah, ini yang sudah dibahas tadi di rangkuman penilaian autentik tadi, ya. Nah, ini sebagai satu contoh, ya. Ini tuh apa sih Ustadz, misalkan itu, ya. Ini tuh apa maksudnya? Ini adalah bagian dari administrasi, ya. Itu bagian dari administrasi. Tapi berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, ya. Bagaimana kita ibaratnya apa, ya? Memetakan soal, ya. Soal lembar penilaian lah, gitu, ya. Bukan ulangan, bukan ujian, tapi ini dalam rangka penilaian 3 aspek tadi: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini pengembangan dari penilaian autentik, ya. Nah, contoh misalkan ini kita menilai sikap, ya, yaitu sikap spiritual dari misalkan di sini KD-nya, ya, KD-nya meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Nah, dapat dari mana KD-nya? Dari silabus yang kemarin, ya, yang kemarin di-share itu. Contoh misalkan 1 KD meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Indikator pencapaian kompetensinya mempercayai adanya Rasul-Rasul Allah. Mungkin kalau di silabus tidak ada, ya, indikator pencapaian kompetensi, ya. Kalau nanti misalkan Ustadz menugasi ini, nanti Ustadz akan kirimkan, ya, analisis dari SKL, KI, dan KD-nya. Pasti di situ ada indikator pencapaian kompetensi. Misalkan KD dari 1.5 meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Nah, indikatornya apa, ya, dalam mencapai kompetensi ini? Indikatornya apa? Indikatornya ini, mempercayai adanya Rasul-Rasul Allah, ya. Ketika peserta didik, ya, tercapai targetnya, mereka mempercayai adanya Rasul-Rasul Allah, ya, dengan misalkan mereka itu menghafal nama-nama Nabi dan Rasul, 25 Nabi dan Rasul, sifat-sifatnya. Kemudian kita menunjukkan dalam kegiatan pembelajarannya, kita menunjukkan bukti-buktinya bahwa adanya Rasul Allah. Nah,
mereka melihat gitu ya. Kan ada tuh istilahnya apa? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin gitu kan ya. Nah, ilmu yakin kita memberikan pengetahuan ya tentang adanya Rasulullah. Kemudian ainul yakin kita melihat. Nah, melihat itu apa? Apa melihat Rasulullah kan tidak mungkin ya. Lihatnya apa kan kalau sekarang Rasul sudah tidak ada. Ya enggak? Nah, kita melihatnya apa bukti-buktinya? Ya buktinya apa? Misalkan peninggalan Rasulullah, misalkan ada sendalnya, sendal Rasulullah, ada sorban peninggalan Rasulullah ya, kemudian ada janggutnya gitu kan ya, ada rambutnya kita bisa lihat nih di YouTube misalkan ya, peninggalan Rasul. Nah, tunjukkan sama anak-anak ini peserta didik supaya mereka mempercayai oh iya ya betul ya ada Rasul. Kemudian Rasul sejarah-sejarahnya ya, peninggalan tempatnya misalkan seperti ada apa di gunung apa Judi ya, di Gunung Judi. Nah, apa tuh dalam sejarahnya tuh geseran perahunya Nabi Nuh. Nah, diteliti ya. Kemudian ada lagi apa namanya di Laut Mati. Nah, di Laut Mati bekas peninggalannya ketika eh, ya ketika apa sih kaum Nabi Nabi Lut ya, kaum Sodom itu ya, yang mereka mendapatkan siksaan dari Allah. Nah, di Laut Mati itu ada bukti-buktinya. Kemudian ada juga patung-patungnya gitu kan ya. Nah, yang katanya itu yang terkena lava ya, karena mereka itu melampaui batas ya, lesbi dan homo ya gitu kan. Nah, kemudian ada lagi misalkan peninggalan-peninggalan Firaun ya, kereta-kereta Firaun di Laut Merah ya itu ya. Itu nah, itu ditunjukkan ya supaya apa? Itu tercapai ya. Nah, dengan apa? Soal-soal yang bisa mendorong anak murid itu tercapai ya, pencapaian kompetensinya itu. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada misalkan format apa namanya penilaian daripada sikap tadi ya. Misalkan contoh iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, ini ada contoh ya, S itu apa S? Misalkan S itu setuju, TS itu tidak setuju. T itu adalah tidak setuju, tidak tahu, maaf, tidak tahu, ada setuju, tidak tahu. Nah, kan gitu ya. Ini contoh tanggapan yang melahirkan penilaian sikap gitu. Kemudian apa namanya? Lembar sikap sosial ya. Nah, lihat KI-nya KI 2-nya apa nih? Nanti kalau misalkan Ustadz tahu dari ini dari mana ya? Nanti Ustadz kirimkan ya. Apa analisis dari SKL ya, standar kelulusannya, KIKD-nya ya, nanti analisisnya Ustadz dikirim. Tadi lupa Ustadz ya. Lupa, hanya kalian dibekali silabus, kemudian apa tuh? Taksonomi ya. Kata kerja operasional. Nah, ini kurang nanti Ustadz kirim lagi analisis SKL KIKD-nya. Ya, kemudian ini kompetensi dasarnya apa ya? Kalau dalam misalkan KI 2-nya kan tentang apa ini? Ini terbalik kayaknya ya. Harusnya ini KI 1 ya, sosial. Tadi KI 2 tadi harusnya KI 1. Nah, ini harusnya ini KI 1 kan sikap sosial. Kalau KI 2 spiritual, nggak apa-apa ya, ketuker. Nah, nanti kalian buat seperti ini. Tapi nanti aja, pahami dulu ya, pahami dulu. Nanti di kolom komentarnya tanyakan dulu apa yang tidak paham ya. Apa yang tidak paham setelah dipelajari ini ya. Ustadz belum akan memberikan tugas dulu masalah ini ya. Ustadz pengen tahu setelah kalian mempelajari dari tadi ya, yang penilaian otentik sampai HOTS tadi, kemudian lembar PDF yang kedua ini ya. Nah, kalau ada yang tidak dipahami, coba ditanyakan dulu di komentar ya, komentar. Nah, nanti dibahas, setelah paham baru diberikan tugas ya. Pasti diberikan tugas karena apa? Banyak praktek ya, banyak praktek supaya kita melatih ketika terjun di dunia pendidikan, kalian sudah tidak kaget lagi ya. Masih banyak
Prota juga diusaha ditunggu sampai Senin ya, sampai Senin pukul 6. Nanti kita bikin promes ya atau prosem ya, prosem program semester. Promes dulu bilangnya promes, kalau sekarang prosem. Terus ada nanti RPP ya, RPP udah banyak perubahan sekarang ya, revisi RPP. Tidak banyak-banyak lagi ya. Karena apa katanya? Karena pendidikan merdeka belajar, hanya meminimalisasi saja. Ya, gitu ya. Nah, nanti ada lagi kita belajar lagi membuat penilaian ya, daftar nilai itu gampang ya. Kemudian ada jurnal yang seperti tadi disebutkan sama Ustaz, ada penilaian diri, ada penilaian antar teman ya. Itu semua dibahas nanti. Ya, itu saja mungkin malam hari ini cuma mendengarkan materi saja, tidak perlu ada tugas. Kerjakan aja itu yang buat hari Senin ya, protanya segera dikumpulkan karena masih ada tinggal beberapa hari lagi ya, Sabtu, Ahad, udah ya 2 hari. Gampang ya, tinggal menuliskan, mendistribusikan dari silabus ke format prota terbaru, kemudian ditambah dengan alokasi waktu sesuai dengan kalender akademik di PPT yang pertama ya. Nah, jangan lupa menuliskannya ya, karena silabusnya kan 2021, tapi Ustadz mengacunya kepada kalender akademik yang ini kan sebagai contoh aja ya. Kalender akademik yang 2020, tuliskannya tahunnya 2020 aja. Ya, jangan 2021. Karena sesuai dengan kalender akademik 2020 di PPT yang pertama. Ya, itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Simak baik-baik sampai paham ya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.